Sunan Gunung Jati, api dakwah dari tanah Cirebon, di ujung utara Pulau Jawa, di antara desir angin laut dan bau asin pelabuhan. Sejarah besar itu berdenyut pelan, namun pasti di sanalah, di tanah Cirebon, seorang tokoh lahir yang kelak mengubah arah zaman. Ia bukan hanya ulama, bukan sekadar raja, ia adalah jembatan antara iman dan kekuasaan. Dialah Sunan Gunung Jati, darah raja, jiwa PNKH. Ia dilahirkan dengan nama Syarif Hidayatullah. Darahnya mengalir dari dua dunia besar. Dari ayahnya, Syarif Abdullah, keturunan bangsawan Arab dan ulama besar. Dari ibunya, Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Besar Pajajaran. Sejak kecil, Syarif Hidayatullah hidup dalam bayang-bayang istana. Namun, jiwanya tak terikat oleh kemewahan. Ia lebih senang menyendiri, merenungi langit, mendengarkan sunyi. Saat anak-anak lain mempelajari tata krama bangsawan, ia bertanya tentang makna hidup. Saat istana sibuk dengan intrik, ia mencari kebenaran. Dan ketika panggilan itu datang, panggilan untuk mencari ilmu ke tanah suci, ia meninggalkan segalanya. Bukan karena benci pada dunia, tetapi karena ia ingin memahami dunia melalui cahaya ilahi. Jejak di tanah suci, di Mekah dan Madinah, Syarif Hidayatullah menyelami samudra ilmu. Ia belajar tafsir, fikih, tasawuf. Ia bergaul dengan para ulama besar, mendengar kisah Nabi, menyerap hikmah para wali. Namun satu hal terus mengusik hatinya. Tanah Jawa, tanah leluhurnya masih tenggelam dalam kepercayaan lama. Masyarakat hidup dalam ritual, namun kehilangan arah rohani. Di setiap doa, ia memohon satu hal. Ya Allah, izinkan aku kembali menjadi cahaya bagi bangsaku. Dan doa itu dikabulkan. Kembali ke tanah Jawa. Saat Syarif Hidayatullah kembali, Jawa sedang berada di persimpangan zaman. Majapahit runtuh, Pajajaran melemah, pelabuhan-pelabuhan dipenuhi pedagang asing, dan Islam mulai tumbuh perlahan. Namun pasti, di pesisir Cirebon, ia memulai dakwahnya tidak dengan pedang, tidak dengan ancaman, tetapi dengan akhlak. Ia berbicara dengan bahasa rakyat, menghormati adat tanpa mengorbankan tauhid. Ia tidak merobohkan budaya, melainkan mengisinya dengan makna. Wayang diberi ruh tauhid, upacara adat diarahkan pada Allah, dan masyarakat pun mulai mendekat, bukan karena takut, tetapi karena cinta. Cirebon, tanah perjuangan. Cirebon bukan wilayah yang mudah. Ia berada di antara dua kekuatan besar, Pajajaran yang masih Hindu dan Demak yang telah Islam. Namun Syarif Hidayatullah berdiri tegak. Ia membangun Kesultanan Cirebon bukan demi tahta, tapi demi dakwah. Sebagai sultan, ia tidak memerintah dengan tangan besi. Ia membuka pintu istana untuk rakyat. Ia mendengar keluhan nelayan, petani, pedagang kecil. Ia menegakkan hukum, namun selalu memberi ruang maaf. Di istananya, politik berjalan berdampingan dengan zikir. Di medan diplomasi, ia tajam dan cerdas. Namun di hadapan Allah, ia adalah hamba yang bersujud lama. Api perlawanan melawan penjajah. Ketika bangsa asing mulai mencengkeram Nusantara, Sunan Gunung Jati tidak diam. Portugis datang, membawa senjata dan salib. Mereka mengincar pelabuhan strategis, menguasai perdagangan, menguasai jiwa. Namun Cirebon menolak tunduk bersama. Kesultanan Demak, Sunan Gunung Jati memimpin perlawanan. Ia tidak hanya mengatur strategi, tetapi juga membakar semangat. Ini bukan perang harta, katanya. Ini perang harga diri dan iman. Dan rakyat pun bangkit. Lautan menjadi saksi. Pelabuhan bergetar. Asap dan teriakan memenuhi udara. Bukan hanya kemenangan militer yang diraih, tetapi pesan besar. Tanah Jawa tidak akan dijajah tanpa perlawanan. Wali yang menyatukan zaman sebagai bagian dari Wali Songo, Sunan Gunung Jati, adalah penyeimbang. Jika Sunan Kalijaga menanam lewat budaya, jika Sunan Bonang lewat seni dan filsafat, maka Sunan Gunung Jati
menyatukan dakwah dengan kekuasaan. Ia mengajarkan bahwa iman tidak harus menjauh dari dunia, bahwa politik bisa bersih, bahwa kekuasaan bisa menjadi ibadah. Di setiap keputusan, ia bertanya pada nurani. Di setiap kemenangan, ia sujud syukur. Dan di setiap kegagalan, ia kembali kepada Allah. Enehota Asyang Wali. Usia menua, rambut memutih, langkah mulai pelan, namun cahaya di wajahnya tak pernah redup. Di gunung hati, ia sering menyendiri, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk berpamitan pada dunia. Saat ajal mendekat, ia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kemewahan. Ia meninggalkan warisan iman. Pesannya sederhana, namun abadi. Sebarkan Islam dengan cinta, pimpin dengan keadilan, dan jangan pernah menjual iman demi dunia. Lalu, ia pergi dalam tenang, cahaya yang tak pernah padam. Hari ini, makam Sunan Gunung Jati tak pernah sepi. Langkah peziarah berdatangan, doa dipanjatkan, air mata jatuh. Bukan untuk meminta berkah dari batu, tetapi untuk mengingat perjuangan bahwa Islam di Nusantara lahir dari kelembutan, dari kecerdasan, dari pengorbanan. Dan di antara ombak laut Cirebon, seolah terdengar bisikan sejarah, Sunan Gunung Jati telah tiada. Namun cahaya dakwahnya akan hidup selama iman masih dijaga. Demikian kisah dan sejarah tentang Sunan Gunung Jati yang bisa disampaikan. Semoga bisa menghibur dan memotivasi. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan kisah tentang Sunan Gunung Jati, mohon dimaklumi. Kalian juga bisa ajukan kisah dan sejarah atau tragedi yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.